Halo, nama saya Ardi. Kita lanjutkan tutorial bab 1. Limit kali ini kita akan bahas nomor 11. Topiknya kali ini adalah tentang teorema Apit. Pertanyaannya yang A, tunjukkan bahwa untuk setiap bilangan real X yang tidak 0 berlaku minus X di harga mutlak kurang dari sama dengan X dikali sin seper X dan kurang dari sama dengan harga mutlak X. Dan minus X kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat cos seper X kurang dari X kuadrat. Lalu yang B, gunakan ketaksamaan pada bagian A dan teorema Apit untuk menentukan limit X mendekati 0, X sin seper X, dan limit X mendekati 0, X kuadrat cos seper X. Itu pertanyaannya ya. Tapi saya nggak mau menyelesaikannya dengan A per B, saya mau menyelesaikannya per fungsi ya. Jadi saya mau yang sin-nya dulu, habis itu kita hitung limitnya, lalu habis itu cosnya dulu, habis itu kita hitung limitnya ya, karena ya sekalian lah daripada bolak-balik. Oke, kita mulai dari yang sin dulu. Kita perhatikan dulu gini ya, kita mungkin harus note dulu. Kalau teman-teman perhatikan, sin seper X dengan X-nya tidak sama dengan 0 ya. Tidak, ini kan disebutkan X-nya nggak akan 0 ya, jadi aman-aman saja lah ya. Jadi kalau kita perhatikan grafiknya si sin X, itu kan akan seperti ini ya, terus ke sana periodik dan ke sini juga ada. Nah, ini nilai maksimumnya adalah 1 di sini, dan nilai minimumnya adalah minus 1. Ini minus 1. Jadi si nilai sin itu selalu di antara minus 1 dan 1. Mau di dalamnya apapun, sin itu asalkan si X-nya nggak 0, dia akan berada di antara 1 dan minus 1. Berarti kita bisa buat minus 1 kurang dari sama dengan sin seper X, dan 1 itu lebih dari sama dengan sin X. Atau teman-teman bisa tuliskan seperti ini. Oke, kalau kita kalikan semua ruas dengan harga mutlak X, karena harga mutlak X itu lebih besar atau sama dengan 0, berarti tandanya kan nggak berubah ya. Kita kalikan ini dengan harga mutlak X, yang ini dengan harga mutlak X, lalu yang ini masih ada sin seper X-nya, lalu yang ini akan jadi harga mutlak ini ya. Lalu teman-teman perhatikan bahwa kita punya catatan lain di sini. Catatan bahwa X itu selalu lebih kecil atau sama dengan harga mutlak X. Kalau X-nya 0 atau bilangan positif, ini yang sama dengannya yang memenuhi ya. Kalau dia negatif, si X-nya negatif, si harga mutlaknya kan akan positif. Nah, karena itu dia akan lebih kecilnya yang memenuhi. Itu ya. Oke. Nah, berarti kita bisa bisa membuat si harga mutlak sin seper X ini jadi seperti ini. Ini jadi kedua ruas kita kalikan dengan X sin seper X. Oke, yang ini juga kita kalikan dengan harga mutlak X sin 1. Oke. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan dengan logika yang sama. Tadi kita juga bisa menambahkan seperti ini ya, minus akar harga mutlak X. Tuh. Nah, tapi minus harga mutlak X ini akan selalu lebih kecil dari X dikali sin X. Kenapa sin X? Karena kan sin X selalu ada di antara minus 1 dan 1 gitu. Jadi dia akan lebih kecil juga dari minus harga mutlak. Nah, kedua pertidaksamaan ini kalau kita gabungkan dengan yang ini, artinya kita akan punya minus harga mutlak X kurang dari
X dikali sin per X, lalu kurang dari sama dengan harga mutlak X sin per X, lalu kurang dari sama dengan harga mutlak X. Nah, saya cuman mau ambil yang ini ya, 1, 2, sama 3. Jadi yang ini saya nggak ikutkan dalam pertindaksamaan yang terakhir. Jadi minus harga mutlak X kurang dari sama dengan X sin per X, lalu kurang dari sama dengan harga mutlak. Oke, nah dengan teorema Apit kita bisa hitung nih si limitnya yang di sebelah kirinya X sin per X dan yang di sebelah kanannya sin X dikali sin per X. Jadi kita bisa lihat di sini. Perhatikan. Oke, kita punya limit X menuju 0 dari minus harga mutlak X itu sama dengan 0. Dan limit X menuju 0 dari harga mutlak X itu sama dengan 0. Nah, karena si X dikali sin per X ini di antara minus harga mutlak X dan harga mutlak X, berarti kita bisa ambil berdasarkan teorema Apit ya, karena dia dijepit oleh limit yang sama-sama 0, ya harusnya si X per X ini akan jadi 0 gitu ya. Kita coba cek, bukan, kita coba tuliskan berdasarkan teorema Apit, maka ya tadi kan si yang sebelah kirinya kalau kita ambil limit menuju 0-nya dia 0, yang sebelah kanannya juga kalau kita ambil limit menuju 0 dia juga 0 ya. Berarti si limitnya, limit X menuju 0, X dikali sin per X, ini mau nggak mau juga harus sama dengan 0. Oke, itu untuk yang sin. Sekarang saya mau coba lanjutkan untuk yang cosnya ya. Oke, sama seperti yang sin, kalau kita perhatikan grafiknya si cos, itu akan seperti ini ya. Ini seperti ini, lalu sebelah kirinya akan seperti itu. Nah, dia tuh tidak akan melebihi 1 dan tidak akan kurang dari 1 ya. Jadi kita akan punya minus 1 itu kurang dari sama dengan cos, mau di dalam cosnya mau berapa aja dia akan tetap antara dari minus 1 sampai 1, apalagi kita diberikan X-nya tidak 0 kan ya. Berarti aman, kita buat seperti ini, cos per X dia akan sama dengan 1. Kalau kita kalikan semuanya dengan X kuadrat ya, karena X kuadrat itu selalu 0 atau bilangan positif, berarti tandanya nggak berubah. Kita tidak perlu membagi kasus, jadi kita akan punya minus X kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat cos per X, lalu ini kurang dari sama dengan X kuadrat. Nah, ini kita udah menunjukkan yang ini ya. Oke, sekarang kalau kita ambil limitnya yang sini, perhatikan. Kita ambil limit X mendekati 0 dari minus X kuadrat. Minus X kuadrat, ini ya kita tinggal masukin aja kan ya. X menuju 0 berarti dia akan menuju ke 0. Sedangkan yang di sebelah kanan, kita akan punya X, limit X menuju 0 dari X kuadrat. Dia akan jadi 0 juga. Nah, karena kalau kita ambil ini limitnya menuju 0 dia jadi 0, yang ini dia juga menuju 0, padahal dia si X kuadrat cos per X itu di antara 0 dan 0 dong. Berarti suatu bilangan yang ada di antara 0 dan 0 itu adalah ya mau nggak mau harus 0 itu sendiri kan ya. Maka
berdasarkan teorema Apit atau squeeze theorem atau sandwich theorem, itu kita bisa simpulkan limit x menuju 0 x kuadrat cos super x itu akan harus sama dengan. Oke, itu adalah jawaban untuk nomor 11. Tolong beritahu saya kalau saya membuat kesalahan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.